Halo Besti, cuan lover, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung. Kali ini Cak Nawi ngajak jalan-jalan teman-teman ya, di hutan seperti biasa ya. Karena sesuai dengan tema adalah manusia adalah jiwa-jiwa yang terperangkap teman-teman. Nah, kalau kalian adalah jiwa-jiwa yang terperangkap, ya maka kalian harus segera lepas dari jebakan perangkap itu. Maksudnya gimana Cak Nawi? Ya, kalian kan sedang terperangkap. Kalau pengen lepas ya, silahkan Anda lock out. Silahkan Anda check out dari muka bumi ini ya. Jadi gini teman-teman, terperangkap itu kan sebenarnya kita ini kan makhluk bebas teman-teman, makhluk cahaya ya, makhluk energi ya, yang bebas kemana-mana sebenarnya, sudah mampu mengakses dimensi-dimensi ya, dimensi 3, dimensi 4, 5 dan seterusnya sampai tak terbatas. Sebenarnya kita di posisi itu ya karena kita kan diciptakan makhluk yang sempurna teman-teman, sesuai dengan ayat Atin ya kemarin itu di channel 60 episode keberapa, 63 kalau nggak salah. Kita kan makhluk sempurna gitu ya. Kalau sempurna kan kita lebih bebas ya, kemampuan kita nggak segini-gini aja sebenarnya, lebih dari itu. Nah karena itu kita turun ke bumi ini, latihan ya, dikasih kendaraan itulah yang dinamakan the human, manusia ya, daging ini ya, daging darah ini, kita dikasih kendaraan itu. Terus kalau kita terperangkap teman-teman, maka yang terjadi kita selalu banyak kebutuhan. Kita selalu butuh apapun, butuh makan, butuh sehat ya, butuh hiburan, butuh biologis, butuh seks ya, banyak kebutuhan, butuh mobil, butuh rumah dan sebagainya. Makanya sebenarnya aslinya diri kita ya, aslinya kita ini atau kita yang sejati itu kesusahan teman-teman, tinggal di jasad ini kesusahan dia. Jadi karena dia susah, maka dia sebenarnya pengen lepas teman-teman. Nah sambil duduk ya, jadi sebenarnya dia itu pengen lepas, tapi jiwa ini, jiwa yang jasad kita ini nggak mau lepas, kepengen aja di bumi kan gitu. Padahal kita ini butuh kebutuhan, padahal kita ini banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi terkadang ya. Maka dari itu teman-teman, kalau kita bisa menganalogikan dengan mudah ya, analoginya adalah seperti kita di dalam mobil ya. Kalau kita di dalam mobil, kita yang asli manusianya itu sebagai driver ya, kemudian kita masuk mobil. Nah mobilnya itu manusia. Mobil itu butuh banyak ya, butuh bensin ya, butuh ganti oli, butuh ganti ban ya, butuh power steering ya, butuh banyak pernak-pernik mobil itu kan. Kemudian dan terbatas sekali teman-teman mobil itu, jalannya cuma maju dan mundur ya, itu aja, maju dan mundur aja, geser ke kiri ke kanan aja nggak bisa mobil itu kan. Nah kita sebagai manusia kalau masuk di dalam mobil ya kita nggak bisa apa-apa teman-teman. Yang kita bisa hanya menyalakan mobil itu ya, kemudian kita menjalankan mobil itu sesuai dengan kecepatan ya, maju dan mundurnya itu aja sudah. Jadi selama ini kita ini memperbaiki diri kita itu kayak kita memperbaiki mobil tok, mobil aja yang kita rawat itu, diri kita yang sebenarnya ya, yang supirnya tadi tidak dirawat. Nah makanya
perlunya kesadaran itu ya di sini teman-teman. Perlunya kesadaran itu. Jadi kenapa Cak Nawi bilang kita harus breathing, ketenangan jiwa dan sebagainya gitu, memperoleh gelombang energi yang bagus. Sebenarnya kita itu memperbaiki drivernya tadi. Kalau di mobil itu bukan memperbaiki mobilnya, tidak, tapi drivernya. Kalau drivernya genah ya, drivernya bener, bagus, maka si driver ini akan memenuhi kebutuhan mobil itu. Lecet sedikit aja mobil langsung dibawa ke body, repair body gitu ya. Kempos bannya langsung dibenerin. Yang sibuk siapa teman-teman? Yang sibuk adalah kita sebagai driver untuk memperbaiki mobil itu. Ya, paham ya teman-teman? Nah, kita pindah ke sisi kita. Kita kan mobil ya. Kita kan punya bukan punya ya, kita sendiri, kita yang besar itu, drivernya kita itu tadi. Biarlah driver itu memperbaiki kita teman-teman. Memenuhi kebutuhan kita. Kalau mobil tadi butuh apa? Bensin, butuh ganti oli, butuh balancing, butuh sporing ya, butuh macam-macam, butuh permajaan. Maka si higher self itu sebenarnya juga akan, kalau kita sadar, mampu mengakses ke situ ya, ketenangan jiwa, kedamaian, ke vibrasi yang tinggi, higher self itu akan memperbaiki kita, memenuhi kebutuhan kita. Jadi begitu teman-teman, kurang lebih konsep yang lebih mudahnya seperti itu. Maka teman-teman, saya melihat, oh, saya kira apa teman-teman? Tak lihat di belakang kok kayak ada penampakan. Oh ya, oke. Jadi mobil ya, ketika kita ya sadar terus kita mampu mengakses si higher self itu, maka higher self akan memenuhi banyak kebutuhan kita dengan caranya lebih canggih dari apa yang kita bayangkan teman-teman. Dia mampu mengakses kemana-mana teman-teman. Lingkupnya tidak sekitaran kota ya, lingkupnya semesta teman-teman. Hubungannya dia itu dengan semesta, ya bahkan dengan Tuhan. Maka dia sering terkoneksi dengan Tuhan. Nah itu gimana ya, kita harus mampu mengkoneksi si dia ini. Jadi supaya kita juga bisa terkonek dengan Tuhan dengan mudah gitu ya. Tapi yang jelas ini permainannya dia kita itu, dunia ini adalah permainannya dia. Maka ketika dia sudah jenuh di dunia ini, maka dia akan keluar. Sudah capek, sudah lelah, sudah tua misalkan ya. Aduh, fisiknya sudah mulai tua, pikirannya sudah mulai pikun dan sebagainya. Sudah nggak anfaedah lah sudah di dunia. Makanya kalau kalian anfaedah di dunia, lebih baik keluar saja ya. Lebih baik lepas saja dari jasadmu kan gitu. Makanya teman-teman ya, sebaik mungkin ya, sebermanfaat mungkin kalian itu, apapun itu, dengan senyuman itu loh, dengan manfaat. Kita senyum aja bermanfaat. Jadi apapun ya, makanya apa yang saya bisa, saya bagi lewat YouTube ini, lewat video ini, supaya teman-teman memahami ya, menyadari kita yang sebenarnya ya. Kalau di Jawa itu ada istilahnya guru sejati ya, ada diri kita yang sejati ya, macam-macam. Kalau saya pribadi ya boleh silahkan ya, saya akan ambil di jalur vibrasi energi. Jadi kita kalau ngomong higher self itu vibrasi yang luar itu, yang gede itu, dia paham ya. Maka kalau kita sakit, maka higher self juga sakit. Sakit itu dalam bentuk, kalau aura itu robek-robek misalkan kan. Jadi kalau kita sakit, kalau kita cemas, takut, was-was dan sebagainya, dia akan seperti itu dan dia akan memahami seperti itu. Jadi oh, berarti jasadku lagi sakit, maka dia juga akan ikutan sakit. Dia yang besar itu. Jadi maka kita harus memperbaiki si higher self itu terus supaya dia itu
memenuhi banyak kebutuhan kita. Cak Nawi salah, yang memenuhi kebutuhan kita itu Tuhan, Allah gitu kan gitu. Iya teman-teman, paham, saya tahu. Allah semua yang ngatur. Ini permainannya dunia ini loh ya. Permainannya alam semesta itu loh, maksud saya itu. Ya semuanya tetap Allah kan, sebenarnya semuanya Tuhan. Maksud saya itu di level permainan dunia ini itu loh. Jadi Allah itu stempel aja, udah oke, ya jalan, sudah gitu aja. Oke, dari sini teman-teman semoga mampu memahami kata-kata saya ya. Karena kata-kata saya ini kadang saya sadar karena memang bahasan ini susah untuk dijelaskan juga. Dan memang bawaan saya juga seperti ini ya, kata-katanya berantakan, mohon maaf. Namun vibrasi ini tidak berkata-kata, gelombang ini tidak ada kata-kata, tapi bisa dipahami teman-teman. Bahasanya adalah bahasa gelombang, dipahami. Jadi kalau saya gini ya teman-teman, saya kirimkan gelombang keberuntukan, kebaikan kepada teman-teman yang membaca, melihat channel ini, maka semuanya akan beruntung. Nah, cukup gini aja, tangan itu sudah mengeluarkan gelombang. Jadi telapak tangan ini ada sebuah misteri yang besar teman-teman di telapak tangan ini ya. Makanya berdoa itu kan gini ya, telapak tangan ke atas. Kemudian kalau lihat dewa-dewa Siwa, Wisnu, Brahma itu kan ya gini ya kan teman-teman, sambil senyum. Kenapa kok senyum? Ya senyum kan mengeluarkan gelombang yang baik. Jadi kalau di Kristen ya, kalau berdoa kan gini ya. Jadi ini ada misteri gelombang besar di telapak tangan teman-teman. Maka bersyukurlah teman-teman yang sekarang punya telapak tangan. Kalian punya gelombang yang besar ya. Buat apa gelombang ini? Ya ciptakan untuk sesuatu. Jadi misalkan ya, mau menciptakan, mau menyembuhkan, misalkan tangan ini sakit, sembuhkan, sembuhkan gelombang kebaikan, sembuh. Kok bisa caranya, gimana Cak Nawi? Ya nanti saya jelaskan di channel berikutnya. Soalnya kalau kelamaan saya digigit nyamuk, banyak nyamuknya. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.